A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 3 episode yang ke-16. Selamat mendengarkan. Saat itu terlihat kabut tipis masih menyelimuti padang perdu di pinggir hutan yang tidak begitu besar. Namun pertempuran masih terus berlangsung, di mana 4 orang yang telah mengeterapkan ilmu sirep berhadapan dengan Putut Yudoklana dan Joko Satrio. Mereka masing-masing menghadapi 2 orang, sedangkan Gatra Bumi berjaga-jaga di dekat Roro Wahyudi yang masih belum pulih dari luka dalamnya. Sambaran angin yang ditimbulkan oleh serangan lawan Joko Satrio menyebabkan ia harus lebih berhati-hati, karena lawannya ternyata berilmu tinggi juga. Oleh karena itu, maka Joko Satrio dengan cepat menyelesaikan dirinya. Ternyata lawan-lawannya tidak merasa perlu untuk menjajaki kemampuannya dari awal. Dengan demikian, maka Joko Satrio pun harus mengimbanginya pula. Ia pun telah mengerahkan tenaga cadangan di dalam dirinya untuk mendukungnya melawan lawannya. Sementara itu, Putut Yudoklana telah bertempur dengan 2 orang pula. Mereka pun seperti halnya lawan Joko Satrio yang ingin segera menumbangkan Putut Yudoklana. Tetapi Putut Yudoklana pun sudah mempersiapkan dirinya ketika lawannya menyerang dari arah yang berbeda. Dengan tangkasnya, ia meluncat untuk menghindar dari serangan lawan-lawannya itu. Ia pun sudah mempersiapkan tenaga cadangannya pula untuk melayani 2 orang lawannya yang ternyata berilmu tinggi juga. Nampaknya tenaga cadangannya itu tidak cukup kuat untuk melawan ilmu keduanya, sehingga Putut Yudoklana harus langsung merambah ke dalam salah satu ilmu andalannya. Tetapi ia tidak ingin menghancurkan lawannya dengan serangan jarak jauhnya. Putut Yudoklana masih ingin bertempur dalam bentuk sewajarnya meskipun dengan landasan ilmunya. Ia pun masih belum sampai pada tataran tertinggi dari ilmu tapak abangnya. Karena ia memang tidak ingin menghancurkan lawannya sampai menjadi debu. Tetapi lawannya ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Semakin lama mereka pun bertempur, maka lawannya itu seakan-akan mampu bergerak semakin cepat, sehingga untuk beberapa saat Putut Yudoklana sempat terdesak beberapa langkah. Tetapi ia pun segera meningkatkan ilmunya, sehingga Putut Yudoklana itu mampu mencapai keseimbangannya kembali. Sementara di sisi lain, Joko Satrio sedang bertempur dengan serunya. Ia pun segera pula meningkatkan ilmunya untuk mengurangi kemampuan lawan-lawannya. Maka Joko Satrio telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengatasi keadaan. Ia bukan hanya bertempur dengan keras, namun juga telah mengeterapkan ilmu Condromowonya. Namun, Joko Satrio tidak mampu segera membentur lawan-lawannya. Ternyata bahwa lawan-lawannya pun tidak menyia-nyiakan waktu, sehingga mereka bukan saja telah mengerahkan ilmu mereka, namun mereka pun telah menggenggam senjata pula. Joko Satrio pun tidak mempunyai pilihan lain, maka ia pun telah mencabut seruling perak dari ikat pinggangnya. Pertempuran pun berjalan dengan sengitnya. Senjata seruling peraknya mengeluarkan suara bersuitan dari lubang-lubang kecil. Apalagi ia mengungkapkan ilmu Condromowonya, maka terjadi yang sangat mengejutkan bagi lawanannya, sehingga membuat lawan-lawannya bergejolak dengan dahsyat ketika seruling perak menjalarkan cahaya kebiruan itu semakin membara. Bahkan kemudian, seperti api yang menyembur dengan dahsyatnya,
Namun Joko Satrio masih belum puas dengan kenyataan itu. Ia masih ingin mencoba kekuatan ilmu yang berpengaruh terhadap seruling peretnya itu. Akibat dari ajian Condromowo yang tersalur ke seruling perak sungguh luar biasa dan menebarkan jantung. Pada ujung seruling perak itu benar-benar diselubungi oleh lidah api yang menjilat-jilat. Begitu melihat pada ujung seruling perak yang seakan-akan seperti lidah api yang menyembur ke segala arah, lawan Joko Satrio serta-merta telah meluncat surut. Namun dengan kemarahan yang menggelora di dada, pemimpin yang mengawasi jalannya pertempuran itu berteriak, "Jangan gentar! Apapun yang kita lihat, namun segalanya tergantung kepada orangnya. Jika orang yang menggenggam seruling yang dahsyat itu tidak memiliki ilmu yang baik, maka kita akan segera membunuhnya." Dan kata-kata murid utama yang juga merupakan pimpinan dari keempat orang tersebut mampu membangkitkan keberanian saudara seburuannya. Joko Satrio pun segera mengerahkan segala macam ilmunya dan disalurkan lewat seruling peraknya, sehingga lawan-lawannya terkejut pula, namun mereka berpendirian seperti saudara sepukulannya. Betapapun dahsyatnya seruling perak itu di tangan, namun akhirnya yang menentukan adalah orangnya pula. Pertempuran pun semakin lama, semakin seru. Joko Satrio yang menghadapi dua orang lawan harus mengerahkan segenap kemampuannya. Apalagi setelah kedua lawannya itu pun sampai ke tingkat tertinggi dari ilmunya. Joko Satrio harus mempergunakan kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Karena senjata Joko Satrio yang dahsyat, maka kedua lawannya telah berusaha untuk tidak membenturkan pedang yang ada di tangan mereka. Tetapi di lingkaran pertempuran yang lain, Utut Yudhokana telah menggulung lawan-lawannya, dan bahkan salah seorang lawannya telah terpental terkena telapak tangannya, sehingga tidak bisa bangkit untuk sementara. Dan lawannya yang satunya telah memutar pedangnya, bergulung-gulung bagaikan angin puyuh. Namun Utut Yudhokana pun telah menggenggam pedang lenturnya, dan ia pun segera menggetarkannya, sehingga dengungan bagaikan suara ribuan tawon hitam telah membahana di sekitar pertempuran. Maka dengan demikian benturan-benturan senjata pun telah terjadi. Tetapi kesulitan yang dialami oleh lawan Utut Yudhokana adalah kemampuan senjata lawan yang lentur itu telah melipat pedangnya, sehingga seperti ada daya serap yang telah menghisap kekuatan serta kemampuannya. Getaran yang seakan-akan mengalir dengan cepat dalam setiap sentuhan, bukan saja wadaknya, namun juga senjata mereka. Oleh karena itu, lawan Utut Yudhokana itu merasakan sesuatu yang tidak wajar dalam dirinya. Ketika ia bertempur dengan segenap kemampuannya untuk mendesak lawannya yang bersenjata pedang lentur itu, tiba-tiba saja terasa tenaganya telah mulai menjadi susut. Sementara itu, di sisi lain, Joko Satrio yang masih bertempur melawan dua orang itu pun ternyata mulai mengalami kesulitan. Mereka adalah orang-orang yang berbekal ilmu yang tinggi pula. Keduanya bertempur dengan berpasangan. Mereka mampu saling mengisi dan menyerang berganti-gantian sambil menghindari sentuhan ujung seruling perak di mana seakan-akan telah mengeluarkan kilatan api yang membara. Namun Joko Satrio saat itu memang garang dalam bertempur. Serulingnya telah berputar-putar dan menyambar-nyambar, menggetarkan jantung lawan-lawannya. Sementara itu, ternyata Utut Yudhokana telah lebih dahulu menyelesaikan lawannya. Beberapa saat kemudian, maka lawannya benar-benar telah kehilangan kekuatannya selapis demi selapis, sehingga akhirnya ia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah dan tulang-tulangnya seakan-akan telah terlepas dari persendiannya. Ketika pada saat yang menentukan, Utut Yudhokana telah
menekan dengan keras lawannya, sehingga lawannya benar-benar telah kehilangan kemampuan untuk melawannya. Ketika lawannya itu jatuh terduduk, maka Putut Yudoklana pun telah meloncat meninggalkannya. Ia pun segera berhadapan dengan murid utama dari sebuah perguruan yang menguasai ilmu sirop itu. Ternyata orang yang menjadi murid tertua itu mempunyai ilmu tinggi dari adik sekolahnya. Setelah pedang lentur Putut Yudoklana membentur pedang lawannya, maka telah memberikan kesan yang aneh pada dirinya. Namun ternyata kemampuan ilmu orang itu yang mengalir pada senjatanya telah menimbulkan getaran udara yang memancarkan panas, membakar dan menyentuh tubuh Putut Yudoklana. Ia yang mulai merasakan getaran udara panas itu merasa bahwa tekanan dari lawannya itu semakin berat. Dan setiap ayunan senjata lawannya yang disertai dengan arus udara yang panas seakan-akan telah membakar tubuh Yudoklana. Namun Putut Yudoklana masih bertekad untuk bertahan sambil berusaha menangkis serangan lawannya. Betapun terasa udara panas menampar tubuhnya, ternyata ia pun harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan diri. Namun pada saat itu hampir saja Putut Yudoklana kehilangan kesabaran dan ingin segera menghancurkan lawannya dengan serangan jarak jauh yang berasal dari ilmu tapak abangnya. Tetapi sebelum ia mengungkapkan ilmunya, ternyata tenaga lawannya itu sudah mulai menyusut. Namun dalam pada itu, di saat pertempuran di antara mereka hampir selesai, tiba-tiba saja terlihat putaran angin yang dahsyat menggerakkan dedaunan dan ranting-ranting pohon serta dahan, sehingga lawan-lawannya telah berloncatan untuk mengambil jarak. Putut Yudoklana dan Joko Satrio serta Gatrabu yang berada di dekat Roro Wahyudi pun terkejut. Selain angin yang datang bagaikan badai itu, juga lawan-lawan mereka telah berloncatan surut. Namun, mereka pun segera mengetahui bahwa telah terlihat sesosok tubuh yang berdiri tegak di atas batu padas sambil mengangkat tangan dan kemudian berkata, "Jangan kalian merusak ketenangan alam ini, terutama tlatah Padukuhan Wonoroto." "Siapa kau dan apa maksudmu itu, Kisanak?" bertanya Putut Yudoklana. "Maksudku sudah jelas," jawab orang itu. "Sedangkan siapa aku, agaknya kalian tidak perlu mengetahuinya. Tetapi mengapa Kisanak telah menghentikan pertemuan ini? Apakah Kisanak adalah guru dari kelima orang itu?" bertanya Putut Yudoklana lagi. Namun jawaban orang yang duduk di atas batu padas itu sungguh mengejutkan Putut Yudoklana. "Kau memang anak demit. Kalian memiliki ilmu iblis pula. Kau sadap ilmu dan kekuatan lawanmu. Namun ilmu yang kau tunjukkan kepadaku itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku. Tetapi sayang, kalian akan segera mati," berkata orang itu. Putut Yudoklana dan Joko Satrio terkejut ketika keduanya melihat dari tubuh orang tersebut seakan-akan keluar awan yang tipis. Namun semakin lama awan itu menjadi semakin tebal, seakan-akan bagaikan kabut yang menyebar dan menyelimuti lingkungan itu, sehingga malam pun menjadi gelap. Tiba-tiba Putut Yudoklana teringat akan kabut yang serupa pernah ia jumpai di Bukit Tidar. "Kabut Jalasutra," desisnya. Malam telah menjelang pagi, namun orang yang duduk di atas batu padas itu telah mengeterapkan ilmu kabutnya. Mula-mula kabut itu tipis, namun kelamaan bertambah tebal, sehingga area pertempuran itu menjadi semakin gelap. Putut Yudoklana sebenarnya juga mempunyai ilmu kabut, namun berbeda jenisnya dengan yang diterapkan oleh orang tersebut. Orang yang duduk di atas batu padas itu sedang menerapkan ajian kabut Jalasutra yang mengandung sejenis racun dan bisa menghisap tenaga lawan yang dikehendakinya.
Namun Putut Yudokana dan Gatra Bumi telah mempunyai cara untuk menangkalnya yang diberitahu oleh seorang perwira prajurit dari Perang Wetan Madiun yang bernama Ki Singoyodo. Putut Yudoklana kemudian segera bersiap pula. Ia memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk berhati-hati, sebab ia akan mencoba menyerang dengan ilmu tapak abangnya. Demikianlah sejenak kemudian Putut Yudoklana telah menegangkan kedua kakinya, kemudian kedua telapak tangannya diletakkan di atas perut, lalu diangkat sedikit, dan ia putar menghadap ke arah kabut di mana telah duduk di atas batu pada seseorang yang berilmu sangat tinggi, dan kemudian dihentakkan pelan dengan telapak tangan terbuka, namun penuh kemantapan. Terlihat seleret cahaya merah kebiru-biruan telah meloncat dari telapak tangan Putut Yudoklana mengarah orang yang sudah berdiri di atas batu padas tersebut. Dan sebuah ledakan telah terjadi. Boom! Namun ia harus melihat kenyataan bahwa serangannya sama sekali tidak menemui sasarannya. Memang batu padas itu bagaikan meledak, tetapi orang yang berada di atas batu padas telah hilang dari tempatnya. Sementara itu, kabut pun semakin lama semakin menjadi menyebar, sehingga menyelimuti tempat itu. Hei anak-anak yang sombong, kalian akan segera mati. Terdengar suara yang menggema dan bergulung-gulung tanpa dapat diketahui di mana arahnya. Kabut itu memang tidak mengandung racun, karena aku tahu salah seorang dari kalian mempunyai penangkal racun. Tetapi dalam kabut ini kalian tidak akan dapat melawanku. Namun penglihatanku dapat menembus kabut yang kubuat sendiri. Dan aku dengan mudah dapat mendekati kalian dan menikam tubuh kalian. Murid-muridku pun akan dengan mudah menyedai teman-teman itu. Namun di dalam malam yang semakin dingin, tiba-tiba terdengar sebuah suara tembang yang melangut hingga memecahkan suasana yang menegangkan itu. Namun Putut Yudoklana malah menjadi curiga dengan suara tembang tersebut. Mungkin tembang itu adalah usaha lawannya untuk melepaskan ilmunya yang lain untuk membunuhnya. Namun yang tidak terduga, tiba-tiba sebuah angin bertiup pelan, namun sejalan dengan irama tembang yang mengertak keras. Maka angin yang bertiup pun semakin kencang pula, dan sedikit demi sedikit angin tersebut ternyata telah mampu menyibak kabut yang tebal itu, sehingga saat kemudian jarak pandang pun telah menjadi terang dan jelas kembali. Putut Yudoklana dan Joko Satrio serta Gatra Bumi maupun Roro Wayuti, ketika mereka mendengar suara dua orang yang sedang bertempur, sejenak kemudian terdengar salah seorang di antara mereka meloncat mengambil jarak beberapa langkah. Sehingga pertempuran itu pun telah berhenti sejenak. Bersamaan dengan itu, kabut pun semakin menjadi tipis seakan-akan telah tersibak. Sehingga dalam keremangan malam, mereka dapat melihat dua orang sedang berhadap-hadapan. Kau memang setan alas, terdengar orang yang telah mengeterapkan ilmu kabut itu menggeram. Sedang yang seorang lagi adalah seorang pengembara dan guru dari Ki Jagabaya Susukan yang pernah bertemu dengan mereka, yaitu Ki Ajar Pakuwon. Ki Ajar Pakuwon setelah bertemu dengan muridnya, ia pun pergi mengembara lagi. Dan kebetulan saja arah perjalanannya melewati padang perdu dekat hutan yang tidak begitu besar itu. Ketika ia melihat kabut yang tidak sewajarnya, Ki Ajar Pakuwon tertarik mendekati dan kemudian ia pun bertempur untuk menghalangi maksud buruk dari orang-orang yang mengeterapkan ilmu kabut tersebut. Dan orang itu pun menggeram. Aku tidak peduli, aku ingin menghajar anak-anak yang sombong yang telah memamerkan ilmunya itu. Dan sekarang, jika kau ingin menghalangi niatku, kau akan aku musnahkan juga.
Kabutmu itu tidak berarti apa-apa bagiku, berkata Ki Ajar Pakuwon. Jangan kau kira aku hanya mampu bermain dengan kabut, geram orang itu. Akan aku buktikan bahwa aku dapat memusnahkanmu. Ki Ajar Pakuwon itu tertawa. Lalu katanya, baiklah, jika kamu memang merasa akan dapat memusnahkanku, lakukanlah. Namun, aku pun telah memutuskan untuk membunuh dan aku berkata sebenarnya. Omong kosong, bentak orang itu. Namun ia pun segera mempersiapkan diri. Ternyata kita memang harus menguji siapakah yang lebih hebat. Jika kau yang mati, maka anak-anak yang sombong itu tidak akan mempunyai pelindung lagi. Kembali Ki Ajar Pakuwon tertawa dan ia pun berkata lagi, kaulah yang sombong sebenarnya. Kau jangan salah mengira bahwa di antara anak-anak yang terhitung itu akan dapat memanggang tubuhmu dalam waktu sekejap. Aku sudah siap, berkata Ki Ajar Pakuwon. Demikianlah, keduanya pun telah bersiap untuk bertempur. Orang yang mengeterapkan ilmu kabut itulah yang meloncat menyerang duluan. Namun Ki Ajar Pakuwon dengan tangkas menghindarinya. Ketika serangan lawannya itu tidak mengenai sasarannya, maka Ki Ajar Pakuwon telah membalas serangan dengan secepatnya. Tak terasa pagi pun sudah berjalan. Terdengar kokokan ayam telah berdengar di mana-mana. Tetapi kedua orang itu ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama, keduanya bagaikan telah hilang dari pandangan mata mereka yang menyaksikan pertempuran tersebut. Hanya yang mempunyai kemampuan yang khusus seperti Putut Yudoklana dan teman-temannya yang mampu melihat keduanya berloncatan serta saling menyerang hingga mereka berputaran. Keduanya sekali-sekali melanting di udara dan seakan-akan bertempur tanpa berjejak di atas padang batu. Kemudian terlihat seperti asap yang mengempul, tetapi tidak lama kemudian hilang bagaikan dihembus oleh angin yang kuat dan hilang lenyap di kegelapan malam. Gatra Bumi dan rekan-rekannya yang memiliki ilmu dan kemampuan yang tinggi itu pun masih juga merasa keheranan di saat melihat pertempuran yang sedang berlangsung. Ki Ajar Pakuwon dan lawannya yang ternyata mempunyai ilmu yang sangat tinggi dengan kemampuan berbagai macam bentuk dan ungkapan yang jarang mereka jumpai. Gatra Bumi membayangkan seandainya Kiai Jayorogo bertanding dengan salah seorang yang bertempur itu, ia pun sedikit ragu apakah salah satu gurunya itu mampu mengimbangi kemampuan orang-orang yang berilmu sangat tinggi itu. Ketika mereka sedang menyaksikan pertempuran dari kedua orang yang berilmu sangat tinggi itu, Gatra Bumi terkejut ketika Roro Waiti mengambilnya, dan ia pun bertanya, apakah pertempurannya telah selesai? Namun Gatra Bumi tidak menjawab. Ia hanya menunjuk dua bayangan orang yang bagaikan berterbangan di remangnya pagi itu. Ki Ajar Pakuwon dan orang-orang yang mampu menguasai ilmu kabut itu bertempur semakin dahsyat. Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka sehingga dengan demikian pertempuran itu sulit dipahami dan siapa yang akan keluar menjadi pemenangnya. Di dalam kekalutan itu terdengar lawan Ki Ajar Pakuwon itu menggeram. Setan alas kau, ternyata kau mampu meningkatkan kemampuan ilmumu. Namun Ki Ajar Pakuwon hanya tertawa. Dan sambil berloncatan ia menyerang dengan cepat. Biarlah kita selesaikan pertempuran ini sampai tuntas dan jangan mengganggu anak-anak yang sedang menambah wawasan, katanya kemudian. Jangan dikira aku tidak sanggup membunuhmu, bentak lawan Ki Ajar Pakuwon. Namun Ki Ajar Pakuwon kembali tertawa berkepanjangan. Namun suara tertawanya terputus ketika tiba-tiba saja muncul seleret sinar memancar dari tangan lawannya.
Ia pun dengan tangkasnya menghindar dengan perloncatan, sebab serangan lawannya beruntun terus menyerang Ki Ajar Pakuwon. Oleh karena itu, Ki Ajar Pakuwon harus berloncatan, tetapi ia justru meloncat semakin mendekati lawannya yang menguasai ilmu kabut. Dan di saat Ki Ajar Pakuwon sempat melontarkan beberapa peso kecil ke arah lawannya sambil meloncat berputaran di udara. Orang yang menguasai ilmu kabut itu tidak menduga dengan serangan pasar-pasar kecil itu. Maka serta-merta ia pun menghindari sambil beroncatan pula. Namun ia pun tidak terlalu lama berdiam diri. Maka orang itu pun meluncurkan serangannya dan secerah cahaya telah menyerang Ki Ajar Pakuwon. Namun Ki Ajar Pakuwon pun telah bersiap pula. Ia pun telah memusatkan nalar butinya untuk membangunkan ilmunya. Oleh karena itu, Ki Ajar Pakuwon telah berbuat sebagaimana telah dilakukan lawannya. Dan kemudian terlihat segumpal cahaya telah memancar serta menyambar sinar yang datang menyerang ke arahnya. Terdengar ledakan yang dahsyat, yang ditimbulkan oleh satu benturan ilmu dari kedua orang tersebut. Dan akibatnya melontarkan percikan cahaya yang menyilaukan di remangnya pagi itu. Namun sejenak kemudian, keduanya telah beroncatan sekali lagi. Mereka berdua telah saling menyerang dengan kekuatan ilmu yang ngedap-ngedapi itu. Kembali lagi cahaya yang menyilaukan telah melesat saling bersambaran dari kedua orang tersebut. Di dalam remangnya pagi seakan-akan terlihat bintang-bintang yang meluncur dari akibat benturan ilmu yang garang dari orang yang sedang bertempur itu. Beberapa kali telah terjadi benturan ilmu. Gumpalan-gumpalan cahaya yang menyambar itu bagaikan pecah dan meluncur seperti bunga api mengarah ke segala penjuru. Namun sebenarnya benturan ilmu yang berkali-kali telah berpengaruh atas kedua orang yang baru bertempur itu. Seorang di antara mereka yang ilmunya lebih kuat akan langsung menekan lawannya ke bagian dalam tubuh mereka, sehingga lawannya harus mewaspadai sendiri. Demikianlah pertempuran pun semakin mendebarkan. Dan episode ke-16 Siragata Bumi Bab 3 telah selesai, dan nantikanlah episode selanjutnya. Sampai jumpa.